sebagian dana APBN yang dialokasikan dari uang pajak ke pendidikan, gitu kan Kak Nia? Iya betul. Ya, jadi dalam kegiatan hari ini teman-teman mahasiswa baru diminta untuk mengisi ada pretest dan posttest, ya semacam kuis kecil untuk menguji pemahaman tentang perpajakan. Soalnya sih sedikit, jadi diharapkan bisa mengisi link pretest dan posttest nanti. Nanti ada games juga ya Kak Melva? Oh iya, ada games Iya. betul. Nanti untuk teman-teman setelah materi kita akan ada games. Ditunggu, diikuti gamesnya, nanti akan kita kirimkan hadiah menarik bagi para pemenang. Iya. Iya. Sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman, kita yel-yel dulu boleh? Boleh. Iya, teman-teman yang di auditorium juga kalau mau ikut yel-yel boleh untuk memeriahkan. Iya, jadi nanti kalau misalnya kita bilang DJP, teman-teman jawab pajak kuat Indonesia maju. Kalau saya bilang DJP, teman-teman bilang pajak kuat Indonesia maju, boleh? Lebih enak kalau berdiri kayaknya ini kayaknya, biar lebih semangat ini. Buat teman-teman yang di rumah boleh berdiri di tempat. Yang di auditorium juga bisa berdiri. Teman-teman juga kalau misalnya pas yel-yel atau pas materi mau update story boleh, nanti di tag di akun Instagram Pajak Sulut Tenggo Malut. Nanti dicari akun Instagram Pajak Sulut Tenggo Malut. Teman-teman nanti tag dan bilang kalau teman-teman itu peserta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru Politeknik. Nanti akan kami undi dan kami kirimkan hadiah. Wah, menarik sekali nih kayaknya. Mantap. Ya, sudah siap untuk yel-yel teman-teman? Yel-yelnya bisa diulang ikannya. Iya, jadi kalau saya bilang DJP, teman-teman jawab pajak kuat Indonesia maju. Gerakan Ya. juga ya, jangan lupa ya. Ya. Nah, DJP, Pajak kuat Indonesia maju. DJP, Pajak kuat Indonesia maju. Indonesia maju. Dan saya serahkan ke Kak Melva dan Pak Dasa. materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dato Hidarma Putra. Bisa tampil di mana? Bisa di sini Pak ya? Bisa di sini. Sini. Ah ya. Sambil berdiri Pak bisa. Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak delay. Ya, semoga para kawan pajak dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Jadi keterbatasan ini tidak mengurangi kita dalam menyampaikan mengenai kesadaran pajak di dunia pendidikan. Pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Panitia PK2MB dan Wakil Direktur Ibu Selvi, dan kepada para peserta mahasiswa baru dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Istilahnya mungkin dulu kita waktu masih kuliah itu namanya ospek Pak ya. Iya, mungkin seperti itu ospek. Baik, mungkin bisa dibantu tayangan slide-nya karena kami hanya diberi waktu 30 menit karena slide ini mungkin agak panjang, tapi mungkin kami akan ringkas saja, hanya beberapa yang bisa kami sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, kawan pajak, kami hadir di sini mewakili Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut, menyampaikan bahwa peranan pajak di masa sekarang ini memang sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi pajak sangat mendominasi APBN kita. Jadi mungkin kawan pajak generasi muda untuk mahasiswa baru ini diberikan pemahaman yang lebih mengenai
pajak. Nah, jadi tema kita kali ini dalam rangka Tax Goes to Campus, kami mengangkat tema generasi zaman now, generasi pajak masa depan. Ya. Jadi dari temanya saja supaya memberikan pemahaman kepada generasi muda kita. Baik, dilanjutkan slide-nya. Jadi di slide ini akan ada scanan untuk pretest. Jadi dimohon kepada teman-teman kawan pajak tolong untuk di scan atau diketik alamatnya, karena ini adalah pretest untuk membantu teman-teman untuk memahami sedikit apa sih itu tentang pajak. Tolong teman-teman di rumah, tolong teman-teman kawan-kawan pajak agar bisa membantu kami untuk men-scan barcode atau mengetik link di bawah. Jelas ya? Kami beri waktu dulu sekitar 1-2 menit. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa di kolom chat. Ya. Teman-teman sekalian, sambil jalan kita akan memaparkan sedikit mengenai pajak. Porsi pajak di APBN kita bagaimana? Jadi, sebelum kita masuk materi mengenai pajak, mungkin teman-teman pada tahu semua bahwa APBN kita ditopang hampir sepenuhnya ditopang oleh pajak. Hampir sebesar 82,84% pajak mendominasi APBN kita. Pendapatan yang sangat betul menopang dalam melakukan belanja pemerintah, belanja pusat maupun belanja daerah. Teman-teman sudah di rumah bisa sekalian untuk lanjut ke acara ke scanan pretestnya. Tolong di scan, tolong dibantu untuk diisi pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti bisa kami lihat seberapa dalam sih pengetahuan kalian tentang pajak, seberapa paham sih kalian tentang pajak. Jadi kita hadir di sini memberikan kesadaran, edukasi mengenai pajak, bagaimana kita saling sharing tentang pengetahuan pajak di dunia pendidikan. Semoga jiwa-jiwa yang masih fresh ini bisa memahami pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Semoga kita tahu, paham, dan sadar sejak dini karena generasi zaman sekarang ini kedepannya pasti akan menjadi pembayar-pembayar pajak di masa yang akan datang. Begitu. Jadi ditumbuhkan kesadaran sejak dini kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru di kampus Politeknik, untuk bisa menanamkan sejak dini arti pentingnya peranan pajak bagi pembangunan. Karena kita akan nikmati sendiri. Pajak yang kita akan bayar itu akan kita nikmati sendiri. Baik untuk sarana prasarana, baik untuk pendidikan, baik untuk kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kita akan nikmati. Baik, lanjut. Kita masuk ke materi. Mungkin sudah cukup ya. Nah, ini lihat kita tampilkan porsi APBN kita. Porsi APBN kita di sini, kita lihat porsi APBN kita untuk tahun 2021 itu 1.743,6 triliun. Jadi besar sekali porsi APBN kita. Dan 70,52% itu adalah target penerimaan pajak untuk tahun 2021 ini. Jadi DJP diberikan beban target sebesar 70,52% untuk menopang pendapatan penerimaan negara. Lanjut. Nah, ini postur APBN kita. Teman-teman bisa kita lihat, teman-teman kawan-kawan pajak di rumah bisa kita lihat postur APBN kita. Postur APBN kita di 2021 bisa kita lihat di situ penerimaan pajak. Total penerimaan pajak itu adalah dari bea cukai dan pajak di situ. Jadi penerimaan pajak di situ gabungan tadinya hanya 70,sekian%, tapi ditopang hampir 80%, jadi sebesar 1.444 sekian T. Dan PNBP sekian, 285, hibah sekian. Nah, inilah postur-postur APBN kita. Nah, kemana postur pendapatan negara itu dibelanjakan? Nah, belanja negara akan kita lihat di sini, belanja pemerintah pusat dan
belanja pemerintah daerah. Nah, kita lihat di sini belanja pemerintah pusat sekian, daerah sekian. Jadi hampir sebesar 2.750. Jadi kurang lebih defisit anggaran kita. Lanjut. Nah, inilah sasaran yang akan ditampilkan untuk pajak, ke arah mana akan disampaikan. Jadi pajak itu akan beralih ke dana desa sebesar 72 triliun dana desa. Lanjut. Dan sebesar 627,9 triliun akan dialihkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebesar itu. Jadi akan sebesar 627,9 triliun. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya untuk pembangunan daerah 28,92%. 28,92%. Jadi inilah porsi-porsi yang akan ditujukan dari penerimaan-penerimaan yang ada dalam APBN kita. Kita akan tahu akan kelarinya kemana. Porsi-porsi yang akan ditujukan dalam belanja-belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Lanjut. Nah, ini lagi kembali untuk porsi penerimaan daerah kita. Kita bisa lihat porsi penerimaan daerah kita. Nah, kita bisa lihat di situ penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Nah, nanti akan dilarikan ke dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dan belanja daerah untuk belanja operasi, modal dan lainnya. Postur APBD kota provinsi. Baik, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan, tolong dijawab. Nanti dijawab di kolom chat box-nya. Bagaimana kira-kira pertanyaan ini? Siapa yang cepat jawab, paling teratas, bisa langsung dijawab di kolom chatnya. Saya tidak pernah bayar pajak. Benar atau salah? Bisa dilihat di situ. Oke, nanti kita akan kumpulkan. Ini akan diberikan souvenir yang kami akan titipkan nanti bagi yang siapa yang menjawab cepat dan tepat. Nah, apakah pertanyaan ini benar atau salah? Saya tidak pernah bayar pajak. Jawabannya adalah Salah. oke. Salah. Alasannya? Salah. Karena Iya. kita tidak pernah membayar pajak. Iya, betul. Jadi lanjut. Bisa kita lihat tampilannya bahwa sebenarnya kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah secara tidak langsung sudah tersangkut dengan ya. Jadi bisa dilihat di sini di struk kita belanja di Indomaret, bisa kita lihat di situ. Nah, di situ tampil ada pengenaan pajak dari jumlah uang yang telah kita bayarkan. Nah, di situ kita lihat ada dasar pengenaan pajak dan PPN yang kita bayar atas konsumsi yang kita lakukan. Jadi pajak pertambahan nilai secara tidak langsung kita sudah melakukan yang namanya pembayaran pajak. Jadi tidak bisa kita dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita dengan pajak. Nah, secara tidak langsung kita sudah tahu akan pentingnya pajak. Jadi kita setiap mengkonsumsi barang, kita belanja di Indomaret, kita belanja di Alfa, pasti akan dikenakan pajak yang nantinya pajak tersebut akan disalurkan ke negara dan masuk menjadi sumber pembiayaan kita. Baik, kita akan ke pertanyaan kedua. Siapa cepat dan tepat? Pertanyaan kedua, kita tampilkan. Pertanyaan kedua, tolong operator, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaannya, ngurus PBB rumah di kantor pajak, benar atau salah? Benar. Benar. Oke, benar. Rata-rata jawabannya benar. Oke, betul sekali. Kita tepuk tangan, betul sekali. Jadi ngurus PBB rumah di kantor pajak, betul. Kita lihat di tayangan selanjutnya bahwa membayar pajak di mengurus PBB di kantor pajak, kita lihat ada terbagi dua. Jadi ada pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat, kita lihat Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini mengurusi beberapa pajak. Jadi pajak pusat namanya. Jadi ada PPH, pajak penghasilan, ada PPN, pajak pertambahan nilai,
pertambahan barang mewah, pajak pertambahan tidak langsung, dan bea materai. Dan Direktorat Bea Cukai. Jadi ini adalah pajak-pajak pusat yang nanti akan masuk ke penanganan di kantor pusat. Jadi semua pajak-pajak yang terkait dengan ini, baik bea masuk ataupun cukai, semua masuk ke pajak pusat. Nah, untuk pajak daerah, bisa kita lihat di sini, ada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Sebelum ke pajak daerah, tadi pajak pusat itu ditangani adalah pajak P2 namanya, pajak PBB atas P2, perkotaan dan pedesaan. Masuk ke pajak pusat, P2. Sedangkan pajak daerah di sini untuk pemerintah provinsi, kita lihat di sini adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Terus untuk pemerintah kabupaten kota yang menangani untuk pajak-pajaknya itu adalah untuk pajak hotel, restoran, reklame, parkir, hiburan, penerangan jalan, galian golongan C, dan PBB P3. PBB P3 itu adalah perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi terbagi dua atas PBB ini. Ada yang masuk ke pusat, ada yang masuk ke daerah. Baik, lanjut. Ada pertanyaan ketiga lagi, coba siapa cepat. Nah, DJP memiliki wewenang atas alokasi APBN. Benar atau salah? Benar. Betul. Benar ya? Bisa dilihat lagi pertanyaan baik-baik. DJP memiliki wewenang atas alokasi APBN. DJP memiliki wewenang atas alokasi APBN. Nah, jawab salah. Tadi pada jawab benar. Jadi jawabannya salah. Nah, kita bisa lihat di sini di jawaban atas pertanyaan ini. Kita lihat. Baik, kita lihat jawabannya. Lanjut. Jadi bukan DJP di sini, bukan Direktorat Jenderal Pajak, tapi untuk pengalokasian APBN yang merupakan hasil pembahasan pemerintah dan DPR. Jadi bukan DJP. DJP itu adalah institusi saja yang mengumpulkan pajak. Tapi untuk mengalokasikan pajak itu berada di tangan pemerintah bersama DPR. Nah, itu perlu dipahami bersama. Mungkin sampai di sini mungkin sudah ada bayangan bahwa pajak itu bukan otoritas dari DJP sendiri untuk pengalokasiannya, tapi ditujukan kepada pemerintah dan DPR dalam mengalokasikan pajak yang terkumpul untuk menjadi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sudah 3 pertanyaan ya, sudah 3 pertanyaan. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan keempat. Baik, bayar PPH, pajak penghasilan di kantor pajak. Benar atau salah? Salah. Benar. Jawabnya ada yang jawab salah. Salah. Iya. Salah. Baik. Jadi Salah. jawabannya salah. Jadi tidak ada. Memang namanya kantor pajak, tapi bukan sebagai tempat pembayaran pajak. Kantor pajak itu adalah tempat nantinya dijadikan untuk tempat sebagai pelaporan wajib pajak, melaporkan administrasi perpajakannya. Jadi tidak ada transaksi atau penyerahan uang di kantor pajak. Jadi kantor pajak itu kewenangannya hanya mengawasi dan memeriksa apakah betul pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam hal ini sudah benar atau tidak. Nah, kalau tidak, nanti diuji kepatuhannya. Apakah wajib pajak ini nantinya setelah diuji kepatuhannya akan menjadi lebih patuh lagi. Nah, kita lihat jawabannya di sini. Jadi bayar PPh itu di mana? Nah, di sini ada. Kita lihat tidak ada transaksi uang di kantor pelayanan pajak. Jadi pembayaran pajak sekarang itu melalui e-billing namanya. E-billing itu adalah kode seperti kode token. Kalau kita bayar listrik, setiap kita bayar listrik itu harus kita ada kode token untuk membeli atau membayarkan pajak yang nantinya yang telah terutang yang nanti kita setorkan ke negara. E-billing yang kita sudah buat atau
atau e-billing ini bisa kita buat melalui ATM atau melalui m-banking atau teller bank. Jadi teller bank mungkin nantinya dia hanya memeriksa e-billing yang kita buat, tapi kalau kode e-billing yang kita buat lewat ATM atau m-banking bisa. Itu saja kita perbedaannya. Jadi e-billing yang telah dibuat nantinya akan dibawa ke teller bank untuk dibayar, untuk disetorkan ke kas negara. Sedangkan untuk kode ATM atau m-banking itu bisa buat kode e-billing. Jadi e-billing ini syarat untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi tidak ada pembayaran tunai sekarang. Semua pembayarannya melalui online. Untuk meminimalisir penyalahgunaan penyetoran pajak. Baik. Sudah selesai 4 pertanyaan, masuk ke materi. Lanjut, kita skip aja. Karena waktunya, ya inilah Indonesia kita, Indonesia yang butuh pendanaan besar dari pajak. Mulai dari pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, infrastruktur, yang nantinya akan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Baik, lanjut. Nah, dari mana biayanya? Nah, ini kan pertanyaannya, dari mana biaya-biaya yang untuk membiayai semua itu? Lanjut. Lanjut lagi. Dari pembiayaan itu adalah bersumber dari penerimaan negara yang ada 3 unsur di sini. Ada pajak sebesar 82,84%, ada non pajak sebesar 17,10%, dan ada hibah sebesar 0,05%. Baik. Lalu apa itu pajak? Apakah pajak itu adalah cinta? Nah, kalau mulai mengenai pajak pasti akan cinta. Nah, baik. Kita lihat dulu definisi pajak dulu. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi ini ada sifat kontribusi yang sifatnya agak memaksa di sini. Kalau tidak memaksa di sini artinya wajib pajak nanti tidak melakukan penyetoran secara benar dan secara patuh kepada negara. Jadi berdasarkan undang-undang di sini, diatur di undang-undang. Semua berdasarkan ketentuan undang-undang. Lanjut. Berapa besar kontribusi pajak? Kita lihat di sini tahun 2020 itu pajak itu mengalami kontraksi atau mengalami penurunan yang sangat sebesar minus 9,2%. Nah, untuk 2021 tumbuh menjadi 2,9%. Nah, di sini bisa berapa besar kontribusi pajak, maka pajak betul-betul agak meningkat dari tahun 2021 dari 2020 karena mengingat mungkin sudah memasuki masa pemulihan, tapi sekarang lagi kondisi terbalik lagi keadaan di mana pandemi agak semakin naik lagi tingkatannya sehingga mungkin agak lesu dalam pencapaian pajak ini. Namun setidaknya pemerintah memberikan insentif-insentif kepada para pengusaha. Jadi pemerintah juga tidak serta-merta hanya mengenakan kontribusi pajak ini kepada wajib pajak dengan tidak memerhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Baik, lanjut. Fungsi pajak ya, fungsi budgeter. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan pajak. Untuk fungsi budget, fungsi pajak itu kita lihat di sini. Ada 4 fungsi pajak di sini. Ada fungsi budgeter, fungsi reguleran, fungsi retribusi, dan fungsi stabilitas. Jadi ada 4 fungsi pajak. Fungsi pajak budgeter adalah fungsi mengenai penganggaran. Fungsi reguleran itu adalah peraturan-peraturan. Jadi di mana segala ketentuan perpajakan diatur sedemikian rupa dengan pertimbangan-pertimbangan semua unsur, semua aspek stakeholder sehingga bisa saling tidak ada di sini istilahnya yang di sisi dirugikan. Jadi artinya sisi keadilan yang betul-betul diperhatikan dalam fungsi reguleran ini. Terus fungsi redistribusi. Fungsi redistribusi adalah
mendistribusikan kembali pajak yang telah diterima untuk dikembalikan lagi untuk menjadi sumber pembiayaan dan fungsi stabilitas. Baik, lanjut. Nah, inilah manfaat-manfaat pajak yang kita bisa dapatkan di sini. Bisa kita lihat manfaat pajak. Negara membutuhkan dana untuk membiayai pelayanan umum antara lain. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada untuk kesehatan, ada untuk subsidi BBM, ada untuk dana alokasi umum, ada untuk pertanian, penegakan hukum, transportasi, pendidikan, infrastruktur, dan pertahanan keamanan. Ada jadi banyak manfaat-manfaat pajak yang bisa kita lihat di sini, kawan pajak di rumah. Nah, baik, lanjut. Tolong lanjut. Nah, setelah kita paham mengenai pajak, apa sih itu wajib pajak? Kawan pajak di rumah bisa lihat di sini. Siapa itu wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak itu ada dua, orang pribadi atau badan. Nah, jadi dia sebagai pembayar, dia sebagai pemotong, dan pemungut pajak. Jadi mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lanjut. Nah, apa sih yang kita tahu mengenai penghasilan itu? Setahu kita adalah penghasilan itu adalah pendapatan, atau misalnya seperti kita bekerja, kita menerima penghasilan seperti dari upah, atau kita bekerja, menjual, berdagang, kita mendapatkan penghasilan, pendapatan. Jadi pengertian penghasilan di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini mengenai penghasilan. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis. Lanjut. Nah, apa sih kewajiban dari wajib pajak itu? Jadi ada 4 kewajiban dari wajib pajak dari orang pribadi atau badan yang membayar atau melaporkan. Jadi ada kewajibannya di sini adalah, yang pertama adalah mendaftarkan diri. Dia harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak dengan memperoleh NPWP, nomor pokok wajib pajak. Setelah terdaftar, proses satu yang dilewati, maka dia akan menghitung penghasilan yang diterima dan menyimpan bukti potong pajak penghasilan yang serta memungut pajak penghasilan. Dan setelah mendaftar, terus menghitung. Selanjutnya, setelah menghitung berapa PPh yang terutang, berapa PPh yang dibayar, berapa PPh yang dipotong, berapa PPh yang dipungut, maka dia akan membayarkan pajak yang masih kurang bayar atau yang telah dipungut dipotong melalui bank atau kantor pos. Setelah itu 3 tahapan selesai, maka kewajiban terakhir adalah melaporkan. Lapor ini adalah dalam hal wajib pajak itu harus membuat atau melaporkan SPT. SPT itu adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan di sini ada 2, surat pemberitahuan tahunan atau surat pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan tahunan itu dilaporkan hanya setahun sekali. Sedangkan surat pemberitahuan tahunan masa dilaporkan setiap bulan. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini ada prosesnya. Jadi mungkin kawan pajak sudah tahu di sini kewajiban wajib pajak mulai dari daftar, hitung, bayar, dan lapor. Baik, lanjut. Nah, mungkin kawan pajak pernah lihat ini. Pernah lihat kartu NPWP. Dari sekarang nomor pokok wajib pajak itu dibuat secara online. Melalui apa? Melalui laman https
irect.pajak.go.id. Nah, di sini kita lihat. Nanti para calon-calon wajib pajak yang belum ber-NPWP nanti akan masuk ke laman ini, ke laman https irect. Dan untuk karyawan, untuk ini, dia nanti akan secara otomatis NPWP-nya akan jadi dan akan diverifikasi ke email yang telah dikonfirmasi pada saat pembuatan nomor pokok wajib pajak. Ya. Baik, lanjut. Nah, apa sih manfaat NPWP itu? Kita lihat tampilan. Untuk kartu NPWP yang nanti dikonfirmasi ke email, itu adalah yang tampak di layar. Itu adalah kartu NPWP yang dikonfirmasi ke email. Jadi bukan dalam bentuk kartu. Kalau kartunya tadi berbentuk yang seperti yang tayangan sebelumnya. Tapi ini adalah kartu NPWP yang dikonfirmasi ke alamat email. Apa sih manfaatnya, kawan pajak? Manfaat NPWP adalah untuk biasanya untuk orang itu buat NPWP karena dia ambil kredit di bank. Jadi dia ajukan untuk ambil NPWP karena dia pengajuan kredit di bank sebagai syarat untuk pencairan kreditnya. Biasanya standarnya itu dengarnya itu 60 juta kredit batasannya, dia harus berkewajiban memiliki NPWP. Karena atas kredit tersebut apakah digunakan untuk konsumtif atau untuk usaha, dan setidaknya dia secara indikasi dia memperoleh penghasilan untuk membayar nanti cicilan kreditnya. Terus pembuatan paspor. Jadi manfaat NPWP itu untuk pembuatan paspor. Terus pengajuan rekening koran di bank dan pengajuan SIUP di tempat usaha, di kantor layanan di pemerintah daerah, situs SIUP. Nah, inilah manfaat-manfaat pajak, manfaat NPWP kawan pajak sekalian. Baik, lanjut ke tayangan berikutnya. Nah, untuk diketahui syarat-syarat apa sih yang dibutuhkan dalam pendaftaran NPWP itu, bisa kita lihat di sini. Untuk NPWP orang pribadi, yang dibutuhkan itu hanyalah fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. NPWP orang pribadi yang sudah menikah atau mempunyai istri, maka yang dilampirkan adalah fotokopi KTP, fotokopi NPWP suami, fotokopi kakak, dan surat perjanjian pisah harta atau surat keterangan menghendaki kewajiban perpajakan secara terpisah. Nah, biasanya orang pribadi yang menikah ini biasanya ada perjanjian pranikah misalnya. Dia pada saat menikah nanti dia akan memisahkan harta antara suami dan istrinya, dan mereka juga akan melaporkan pajaknya secara terpisah. Nah, ini untuk orang pribadi. Tapi untuk NPWP badan itu badan usaha adalah atau perusahaan, yang dibutuhkan adalah akte pendirian perusahaan. KTP di sini adalah KTP direktur perusahaan dan NPWP seluruh pengurus perusahaan. Apakah direkturnya, wakil direkturnya, yang nanti dilampirkan dalam untuk permohonan NPWP badan usaha perusahaan. Nah, ada catatan di sini adalah pendaftaran NPWP orang pribadi dan badan dapat dilakukan dengan cara manual atau online melalui irect.pajak.go.id. Baik, lanjut. Sedikit lagi. Nah, inilah adalah reformasi mengenai pelaporan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Jadi dulunya sistem perpajakan di Indonesia itu mengenai sistem official assessment. Official assessment di sini di mana kantor pajak yang mempunyai peranan dalam menetapkan pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Sementara untuk sekarang ini beralih ke sistem self assessment system, di mana wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Jadi sebelum reformasi perpajakan 1983 itu, pemerintah dalam hal ini DJP menganut
sistem official assessment system. Jadi kantor pajak yang nanti akan menetapkan pajak yang akan kalian bayar, pajak yang akan kalian setor berapa. Namun sekarang setelah reformasi perpajakan di tahun 2000, maka beralih ke self assessment system. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam melaporkan pajaknya. Baik, lanjut. Nah, 3 sistem perpajakan sebenarnya dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama self assessment, yang kedua official assessment, yang ketiga withholding system. Mengenai self assessment tadi adalah wajib pajak yang menghitung sendiri pajak yang akan dibayar dan dilaporkan. Sedangkan official assessment adalah di mana aparatur perpajakan menentukan sendiri di luar wajib pajak jumlah pajak yang terutang. Nah, yang terakhir ini adalah withholding system. Withholding system itu apa sih? Adalah penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Yang ketiga di sini adalah pemungut atau pemotong pajak. Jadi gabungan di sini di tahun sekarang ini sistemnya adalah self assessment. Tapi withholding tax di sini adalah masuk juga dalam sistem perpajakan kita, karena dalam sistem pemungutan pajak kita atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga masih sangat dibutuhkan. Misalnya bendaharawan dalam memungut atau memotong PPh pasal 21, PPh pasal 22 atau pasal 23. Intinya PPh atau PPN yang dipungut atau dipotong. Seperti itu, kawan pajak. Baik, lanjut. Nah, apa sih kewajiban pemilik NPWP? Bisa kita lihat tadi kewajiban pemilik NPWP, kewajiban wajib pajak di sini, yaitu menghitung pajak terhutang, membayar pajak terhutang, dan melaporkan pajak terhutang. Jadi inilah kewajiban yang memiliki NPWP. Tapi dalam menghitung pajak terhutang itu telah diperhitungkan juga dengan unsur penghasilan tidak kena pajak di sini. Jadi unsur penghasilan tidak kena pajak adalah unsur pengurang dari penghasilan yang telah dihitung dalam menghitung pajak terutang oleh wajib pajak. Nah, ini kawan pajak perlu dimengerti. Jadi tidak serta-merta penghasilan yang diterima oleh wajib pajak langsung dikenakan tarif pajak terutang, tapi ada unsur pengurang namanya. Ada unsur namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi unsur penghasilan tidak kena pajak ini yang akan menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang nanti akan dikenakan tarif di sini. Apakah tarifnya dari paling terendah adalah 5%? 15%, 25%, sampai 30%, berlapis namanya. Namanya tarif PPh terutang progresif namanya. Baik, lanjut. Surat pemberitahuan. Nah, ini kita jelaskan lagi mengenai surat pemberitahuan. Apa sih itu surat pemberitahuan? Surat pemberitahuan di sini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ada 2 di sini surat pemberitahuan, kawan pajak bisa lihat. Yang pertama SPT masa, surat pemberitahuan masa. Terdiri apa sih itu SPT masa? Kita lihat di sini. Dia per item-item pasal di situ. Jadi SPT masa PPh pasal 21. Pasal 21 itu apa sih? Pasal 21 itu untuk gaji karyawan. Gaji karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja. Yang kedua, SPT masa PPh pasal 22 namanya. Pasal 22 itu apa sih? Pasal 22 itu adalah pajak atas pemungutan, atas pembelian atau pengadaan barang oleh instansi pemerintah misalnya, atau oleh perusahaan yang melakukan impor misalnya. Nah, itu masuk kriteria pasal 22. Nah, untuk apa sih selanjutnya adalah SPT masa PPh pasal 23. SPT masa 23 itu apa? Unsurnya adalah jasa, terkait dengan jasa-jasa
misalnya jasa pemeliharaan, jasa reparasi, ataupun terkait dengan suku bunga atau dividen di sini, dividen perusahaan yang dia peroleh, ataupun persewaan, jasa persewaan mesin atau jasa persewaan lainnya. Jadi masuk PPh pasal 23. SPT masa pasal 4 ayat 2 adalah apa itu? Adalah terkait dengan jasa konstruksi atau terkait dengan penghasilan tertentu, misalnya UMKM di sini. Jadi masuk ke SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk selanjutnya adalah SPT masa PPh pasal 15. Pasal 15 di sini apa sih? Pasal 15 ini adalah jasa pelayaran. Jasa pelayaran yang masuk ke pelaporan SPT masa PPh pasal 15. Untuk yang terakhir adalah SPT masa PPN, pajak pertambahan nilai di sini. Jadi SPT masa PPN, para wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dia wajib untuk melaporkan SPT masa PPN. Jadi ada 6 unsur di sini untuk SPT masa, mulai dari PPh 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15 dan PPN. Untuk SPT tahunan, kita lihat di sini ada 4 unsur di sini. SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan itu terdiri dari SPT 1770 SS. Yang kedua 1770 S, yang ketiga 1770, yang keempat 17771. Untuk 1770 itu adalah orang pribadi. Jadi kriterianya untuk usaha pribadi. Nah, kalau untuk usaha badan atau perusahaan, dia masuk ke 1771, perusahaan 1771. Baik kawan pajak, mungkin bisa lebih paham lagi, bisa lebih tahu lagi mengenai apa-apa sih itu pajak-pajak yang dilaporkan, apa-apa sih yang dilaporkan dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pelaporan di kantor pajak itu, atau bisa dilaporkan secara online melalui aplikasi, melalui halaman PJT online. Jadi selain pelaporan secara manual, bisa dilakukan secara online. Jadi sekarang sudah masif dalam penyampaian laporan itu secara online. Jadi mohon dimengerti kepada Bapak mahasiswa sekalian bahwa wajib pajak diberi kemudahan penuh, diberi kemudahan dalam melakukan pelaporan. Yang dulunya kantor pajak itu penuh dengan wajib pajak yang melapor pada saat-saat tertentu, tapi sekarang sudah mulai teratur. Wajib pajak sudah mulai melaporkan pajaknya melalui online. Jadi mengurangi juga penggunaan kertas atau paperless, dan wajib pajak secara mudah melaporkan di mana saja. Ya, lanjut. Nah ini, pelaporan SPT dilakukan secara online dan offline. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau pelaporannya secara offline bagaimana, secara online bagaimana. Nah, yang tadi saya sampaikan secara online itu melalui DJP online, atau yang biasanya disebut e-filing. E-filing namanya. E-filing namanya dalam pelaporan secara online yang dimasukkan ke DJP online melalui internet, dimanapun berada. Tidak memandang jam ataupun apa, bisa di mana saja melaporkan pajak. Baik, lanjut. Nah, selain e-filing itu apa sih e-form? Nah, sebenarnya konsep pelaporan pajak secara online ini ada dua, adalah e-filing dan e-form. Di mana e-filing itu dia melalui aplikasi yang akan diambil yang namanya CSP-nya namanya. Ada namanya file yang namanya CSP yang akan diinput, yang akan diupload ke DJP online. Sedangkan e-form itu adalah berbentuk form SPT, surat pemberitahuan. Jadi dia berbentuk file PDF biasanya. Jadi sebenarnya sistem yang dilaporkan untuk pelaporan pajak ini pada dasarnya sama. Ada e-filing dan e-form yang sama-sama memberi kemudahan wajib pajak untuk melaporkan pajak kapan dan dimanapun, tanpa harus ke kantor pajak lagi. Seperti itu teman-teman, kawan pajak yang ada di rumah. Ya, lanjut. Untuk syarat pelapor SPT, syarat pelapor SPT ini mungkin kepada orang pribadi karyawan, pribadi usahawan itu, untuk pribadi karyawan, yang saya jelaskan tadi adalah untuk SPT PPh pasal 21, di mana karyawan yang bekerja, nanti dia akan menerima bukti potong dari pemberi kerjanya namanya. Jadi dia akan memperoleh 1721A1 dan 1721A2.
Nah, itu adalah untuk orang pribadi karyawan. Dia harus menerima bukti potong dari pemberi kerja, dari perusahaan di mana dia bekerja. Sedangkan untuk orang pribadi usahawan atau pekerjaan bebas, dia hanya merekap penghasilan selama setahun, dan kalaupun ada bukti potong, misalnya orang pribadi ini menyewakan misalnya tempatnya, dia dapat penghasilan. Nah, dia dapat bukti potong pajak dari si penyewanya misalnya. Terus daftar harta dan utang. Daftar harta dan utang ini adalah daftar yang inventarisir oleh wajib pajak setiap tahunnya dalam melaporkan di daftar aset pemberitahuan tahunannya. Nah, selain orang pribadi karyawan dan pribadi usahawan, yang terakhir adalah badan usaha. Kalau badan usaha perusahaan itu, kawan pajak, kita lihat di sini adalah rekapitulasi penghasilan selama setahun. Daftar akumulasi penghasilan dari laporan rugi laba dan neraca. Jadi mungkin lebih mengarah tepatnya itu untuk badan usaha adalah laporan keuangan. Mungkin dari mahasiswa akuntansi lebih tahu paham mengenai apa sih itu laporan keuangan rugi laba dan neraca. Lebih jelas lagi. Pasti akan tahu. Nah, nanti di situ atas dasar laporan rugi laba dan neraca ini adalah sebagai bukti lampiran dalam penyampaian SPT tahunan. Lanjut. Nah, terakhir ini adalah penutup dari kami bahwa sebenarnya jiwa atau kebanggaan itu adalah terletak pada jiwa di mana muda berpenghasilan itu sudah bayar pajak. Jadi mungkin menggugah kepada kaula muda, jiwa muda dimanapun kalian berada, bahwa bangga itu apabila kita sedari diri masih muda, terus berpenghasilan yang banyak, terus sanggup dan sudah bayar pajak. Ya, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman kawan pajak di rumah untuk memacu, memotivasi bahwa usia muda tidak menghambat kita untuk bisa mendapatkan atau memperoleh penghasilan. Baik, di sini untuk yang terakhir, kawan pajak yang ada di rumah, tolong di scan barcode atau ketik link di bawah ini. Minta bantuan teman-teman di rumah. Sudah? Oh, sudah dikasih cek. Iya. Tolong dibantu kawan pajak di rumah, bisa dilihat di sini menjawab proses dari penyampaian sosialisasi kita kali ini. Penyampaian sosialisasi mengenai tes Ghost Kampus, pemahaman kesadaran pajak di dunia kampus. Semoga para mahasiswa baru terus semangat belajar, terus memotivasi diri dalam mengembangkan kemampuan diri, dan nantinya di Politeknik dalam menempuh pendidikan, para mahasiswa bisa lebih giat lagi sehingga nantinya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang handal di bidangnya masing-masing sesuai dengan kompetensi jurusan yang ada di Politeknik ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan, bisa disampaikan langsung. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Silakan disampaikan nama dan pertanyaannya. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Elor Karo dari Prodi 3 Teknik Mesin. Saya ingin bertanya, Pak, kalau misalnya ada suatu perusahaan yang telat membayar pajak, apa saja sanksi yang akan dikenakan bagi perusahaan tersebut? Kemudian, kalau dan hanya itu saja sih. Apa sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan jika mereka telat membayar pajak? Atau orang pun bisa
Baik, langsung dijawab ya. Ya, bagi perusahaan yang lalai atau tidak atau sengaja atau memang tidak tahu atau bagaimana, yang jelasnya dia adalah kemampuan membayar pajak yang seharusnya terutang, maka apabila dia sudah ber-NPWP, dia akan dilakukan yang namanya tindakan pengawasan oleh petugas pajak, dalam hal ini akun representatif namanya. Jadi nanti dilakukan semacam teguran atau himbauan dulu kepada wajib pajak perusahaan tersebut jika dia tidak melakukan pembayaran atau melaporkan kewajiban perpajakan yang seharusnya dia harus tunaikan. Nah, apabila wajib pajak ini tidak bergeming atau tidak melakukan kewajibannya lagi, kewajiban untuk melakukan pelaporan atau penyetoran, maka dalam hal ini otoritas pajak DJP akan melakukan tindakan pemeriksaan, dan tahap pemeriksaan itu adalah menganut sistem official assessment system namanya, di mana kantor pajak di sini melalui pemeriksa pajak diberi kewenangan penuh untuk menetapkan pajak yang terutang yang seharusnya disetorkan oleh si wajib pajak. Jadi dia dalam berbentuk produk hukum namanya. Yang namanya itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar namanya, surat ketetapan pajak kurang bayar, yang nantinya akan setidaknya menjadi unsur paksaan kepada wajib pajak untuk melakukan penyetoran atau kewajiban menyetorkan pajak yang terutang. Nah, apabila tidak bergeming lagi, nah ini kewajiban adalah satu-satunya adalah dari ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak nantinya akan menjadi dasar untuk menyita aset, menyita harta si wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai ketetapan pajak yang telah ditetapkan kantor pajak. Jadi sampai tahap penyitaan aset yang dilakukan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, hasil sitaan itu nantinya buat apa? Nantinya akan dilelang. Untuk selanjutnya, uang lelang tersebut akan disetorkan ke kas negara. Jadi kembalinya ke kas negara nantinya untuk pembayaran pajak tersebut. Demikian. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Izin bertanya. Ya, Saya Misal Sunarji dari D4 Teknik Informatika. Dalam masa pandemi ini kita tahu sendiri banyak karyawan yang ter-PHK, masyarakat susah cari pekerjaan, tempat-tempat usaha tutup di atas jam 8. Apakah dari Ditjen Pajak memberikan ringan pajak bagi masyarakat atau tidak? Terima kasih. Siap. Ini pertanyaan yang bagus ini. Memang kondisi sekarang ini memang dirasa memang kalau dari sisi pajak, terus terang sisi pajak sangat-sangat harusnya bukan malah menyusahkan dari kehidupan masyarakat atau kehidupan wajib pajak, tapi bagaimana mendorong kemampuan ekonomi dari wajib pajak. Jadi di sini dari sisi Direktorat Jenderal Pajak di sini sudah sangat-sangat memikirkan, sudah sangat-sangat jauh-jauh hari, mulai dari sejak tahun 2020 itu, di mana awal-awal masa pandemi tahun 2020 di masa Maret, pemerintah sudah sangat mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan atau fasilitas yang diberikan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin yang paling tepatnya di sini sasarannya adalah dunia usaha yang betul-betul tertahan laju pertumbuhan atau bahkan tidak sama sekali. Misalnya saja sektor perhotelan. Sektor perhotelan betul-betul yang sangat terpukul, pariwisata yang sangat-sangat betul-betul sangat mengalami yang namanya kesusahan dalam masa pandemi ini. Jadi pemerintah memang satu sisi dibutuhkan memang kejelian dalam memberikan bantuan atau semacam insentif demi menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Jadi kalaupun memang wajib pajak tidak bisa atau sanggup membayar pajak, maka dalam hal ini pemerintah atau DJP di sini tidak memaksakan atau bagaimanapun melihat kondisi dari wajib pajak, mengerti, memahami bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana keadaan wajib pajak
yang mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jadi DJP terus terang dari sisi asas keadilan masih bisa lah dalam menetapkan regulasi atau peraturan yang mendukung atau membantu setidaknya para wajib pajak dalam melakukan dalam masa-masa krisis seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi diharapkan kepada wajib pajak yang telah terdaftar betul-betul yang namanya kami juga giat-giat menyampaikan sosialisasi kepada wajib pajak yang terdampak atas fasilitas-fasilitas ini. Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak. Sayang sekali. Jadi wajib pajak di sini diharapkan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Misalnya fasilitas tidak dipotong pajak untuk gaji karyawan. Jadi gaji karyawan di sini untuk masa-masa sekarang ini tidak dipotong pajaknya, tapi malah pajaknya itu yang dipotong oleh perusahaan dikembalikan lagi ke karyawan yang bersangkutan pada saat karyawan tersebut menerima gaji di awal bulan. Jadi pemerintah di sini artinya dia mensubsidi karyawan yang artinya mengalami pemotongan pajak dari gaji yang diterima, malah dia terima kembali dari gaji yang telah dipotong pajak tersebut dan tidak disetorkan ke kas negara, tapi disetorkan atau dikembalikan lagi kepada karyawan. Nah, di sini rasa keadilan dari pemerintah memberikan bantuan kepada para karyawan yang bekerja, misalnya. Jadi contoh yang bisa saya sampaikan untuk pemberian insentif pajak kepada karyawan. Jadi karyawan pada masa-masa sekarang ini tidak dipotong pajaknya, tapi malah dikembalikan. Tapi sesuai dengan mekanisme ketentuan perpajakan yang berlaku. Mungkin itu contoh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Siap. Baik. Ada lagi pertanyaan yang bisa disampaikan? Kami beri kesempatan satu orang penanya lagi karena waktu kita terbatas sekali. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, baik, kayaknya sudah paham semua Pak perpajakan Pak. Oke, ada sesi selanjutnya? Iya. Ya, baik. Oke, ada tambahan dari level ini. Silakan. Iya Pak, terima kasih. Untuk teman-teman mahasiswa, karena ini pertemuan adalah mengenai seputar pajak, nanti akan didalami lagi ketika belajar di kampus oleh dosen-dosennya. Nah, perpajakan sendiri seperti yang sudah dijelaskan Pak Dasa memang bermanfaat walaupun tidak dirasakan secara tidak langsung. Misalnya dananya diserahkan ke pendidikan dan dikelola oleh dinas terkait atau pemerintah terkait. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk sesi terakhir ini kami punya 12 pertanyaan. Seperti tadi jawabannya silakan diketik di kolom chat. Bagi 12 orang paling cepat akan diberikan souvenir dari Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut. Dan souvenir ini akan kami titipkan ke Tech Center. Jadi nama-nama yang pemenang akan kami umumkan di akhir acara ini. Bagi para pemenang dapat menghubungi Tech Center untuk mengambil hadiah. Oke, baik Bu, mungkin di Q&A ya, bisa dicek di Q&A Iya, ya Bu. Jadi ada pilihan untuk mahasiswa di Q&A. Siapa berapa Bu? 12 ya? 12 di Ya, chatbox saja. 12 orang. Oke, Di baik. chatbox saja Pak, biar kita lihat siapa yang paling cepat menjawab. Paling cepat dan benar. Sudah siap ya teman-teman? Pertanyaan pertama, siapa nama Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini? Diketik di kolom untuk teman-teman. Ibu Mulyani. Ya, sudah ada yang paling cepat. Siapa cepat dia dapat. Ketik Yang jangan lengkap, cukup. nama lengkap Menteri Keuangan. Yang Yang lengkap. bilang cuma Sri Mulyani dilengkapi.
Oh ya, sudah ada pemenangnya. Ya, sudah ada pemenangnya. Kakak Nia mungkin bisa dipakai mic-nya biar diumumkan pemenangnya. Pertanyaan kedua. Siapa nama pemateri perpajakan hari ini? Bapak tadi yang membawakan materi, ada yang dengar namanya? Nama depannya saja kalau begitu. Saya kasih contekannya ya, tapi yang diambil adalah yang paling cepat. Namanya adalah Bapak Dasa Midharma Putra. Iya, sudah ada yang chat paling cepat Kakak Nia. Atas nama Christian Saputro. Iya. Pertanyaan ketiga, aduh gampang sekali nih. Siapa yang paling cepat? Ya, yang benar. DJP adalah singkatan dari apa? Oke. Ya, siapa menangnya Kak Nia? Yang pemenang yang ketiga atas nama Indah Esa dari jurusan akuntansi. Oke, ini pertanyaan keempat. Kayaknya dari materi yang tadi. Berapa persen kontribusi pajak dalam APBN di tahun 2021? 2 digit pertamanya saja sudah bagus. Iya, aduh, sudah ada yang jawab benar kan Nia? Jawabannya adalah 82,84%. Ada yang Oke, jawab tadi? atas nama Adif Alwiransyah Antoni. Keren sekali dia paham ini. Pertanyaan kelima. Indonesia menganut sistem perpajakan apa? Dari 3 sistem perpajakan, ada 1 yang dianut oleh Indonesia. Sistem perpajakan apa? Assessment system. Tahunan kata Kak. Apa assessment system? Iya, sudah ada yang betul Kak Melva. Atas nama Charlie M. Tumewu. Weh, keren sekali. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan ke-6. Sebelum membayar pajak, wajib pajak harus membuat slip untuk pembayaran. Nama slipnya ini apa untuk bayar ke bank atau kantor pos? Bukan NPWP. Untuk bayarnya ini harus buat apa dulu? Tadi sudah dijelaskan. Ada yang mendekati, tapi salah teman-teman. Bukan e-filing ya. E-filing untuk pelaporan. SPP kata Kak. Ada yang satu ini namanya Nah ini. Ninyoman Sri Murtini. E-billing, betul sekali. Pertanyaan ke-7. Aduh, ini sebenarnya bocoran tadi sudah saya sampaikan. Pajak yang terhutang dibayar di mana? Salah satu saja Kak Nia. Iya, yang paling cepat atas nama Minselo Sunardi. Oke. Jadi bukan dibayar di kantor pajak, teman-teman. Pertanyaan ke-8. Laporan pajak yang dilaporkan setiap bulan namanya adalah laporan pajak apa? Atas nama Christian Saputro. Oke. Kemudian yang ke-9, laporan pajak yang dilaporkan setiap tahun namanya adalah Atas nama Bulan Ramona, SPT tahunan. yang ke-11. 2 pertanyaan terakhir ini. Pendaftaran NPWP secara online melalui situs titik. Kalau mau bikin NPWP lewat mana ini? Iya. Atas nama Elsa Dai Putri Mongka, www.pajak.go.id. Pertanyaan terakhir. Berapa besaran PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak yang masih single per bulannya? Besarannya, ada yang jawab betul kan ya?
pajaknya adalah 4.500.000. Jadi di bawah 4.500.000 tidak kena pajak. Atas nama Gabriela Prasetyo 4,5 juta. Ya, demikian pertanyaan sudah dijawab oleh teman-teman yang ternyata memiliki atensi yang sangat luar biasa. Ya, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan, hampir 12 ya pemenang. Nanti souvenirnya kami akan berikan kepada panitia nanti yang nanti akan menyampaikan kepada pemenang-pemenang yang telah menjawab dengan betul dan tepat. Nah, jadi demikian yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan pajak sekalian. Semoga acara dalam pengenalan kehidupan kampus ini yang kami sisipkan Tax Goes to Campus, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan, sedikit mengenai kesadaran mengenai pentingnya peranan dan manfaat pajak bagi pembangunan bangsa, sehingga dibutuhkan peran serta dari teman-teman kawan pajak, khususnya mahasiswa baru ini yang nantinya menjadi generasi masa depan bagi insan pajak di masa yang akan datang. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dasta, Bu Terima Miftah, kasih Pak. Nia dan tim yang sudah hadir. Terima kasih Pak. Oke, saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, foto bersama dulu. Tim diundang ke depan untuk mengambil gambar bersama. Panitia, mari, silakan.